さらに距離を取りHello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Leo Japan de Gozaru. Oke, sudah lama gue nggak pernah bikin video review tentang kabar berita yang ada di Jepang sekarang ini yang lagi menurutku mantap untuk dibahas ya, karena berita di Jepang ini akhir-akhir ini ada yang lucu, ada yang kampret, ada yang barbar, pokoknya macam-macam gitu ya. Jadi di video ini aku akan mereview sekitar 4 kejadian yang telah terjadi di Jepang bulan ini ya. Ya bisa dibilang 2 hari yang lalu ada kejadian, pokoknya bulan ini ya. Pokoknya kocak banget. Oke, kita langsung saja. Ini ada berita dari Hachinose Aomori Ken. Ya, di sana mungkin kalian ada yang udah baca di internet, ada yang belum juga gue kasih tahu. Jadi di sini ada seorang YouTuber cewek, dia lagi bikin video vlog di pantai dan dia nggak sengaja nemu sesuatu yang aneh di pantai itu. Banyak yang mengira itu mayat perempuan, tapi ternyata itu bukan mayat, men. Ini videonya nih. Baru-baru ini, tim penyelamat Jepang dikagetkan dengan penemuan sosok mirip wanita yang tenggelam, tapi ternyata itu adalah boneka seks. Itu adalah boneka seks, boneka kimochi yang dibuang sembarangan ke laut ya. Diberitakan oleh Kotaku, kejadian bermula ketika seorang YouTuber, Tanaka Natsuki, membuat video perjalanan memancing di kota Hachinohe, pantai timur laut Jepang. Saat sedang membuat video, Tanaka melihat sosok mengerikan seperti mayat wanita yang mengapung di air. Tanaka dengan cepat menyadari kalau itu adalah boneka seks. Jadi pas dia lagi bikin video, dilihat ada cewek ini langsung paham ya, itu ternyata boneka seks. Gue nggak tahu kenapa dia bisa paham langsung gitu. Tapi ya namanya di sana banyak orang kan panik, ada yang langsung nelpon polisi kan, langsung dihubungi. Dan udah kedong karena udah dihubungi orang yang bisa menangani kasus ini, maka datanglah polisi, pemadam kebakaran, kayak tentaranya juga datang ya untuk mengevakuasi boneka kimochi tersebut. Namun seseorang di tempat kejadian terlanjur menelpon pihak keamanan setempat untuk datang. Mulai dari tim pemadam, polisi hingga ambulans datang ke tempat kejadian dan melakukan penyelamatan boneka wanita itu. Boneka dikeluarkan dari air menggunakan tali yang diikatkan pada leher boneka. Banyak orang yang berkumpul dan si waifu berhasil diselamatkan. Jadi ini gara-gara orang yang nggak bertanggung jawab, mungkin siapa yang udah habis make boneka nggak dibuang ke tempat yang yang sudah ditentukan, dibuang ke laut. Mungkin alasannya kalau dia tinggal seperti di tempat seperti gua, kalau dia buang di bak sampah sana kan malu dia sekomplek ketahuan buang boneka kimochian itu. Kenapa mungkin dia malam-malam buangnya ke laut ya, tapi nggak tahu hanyut di sini dikira mayat. Jadi yang datang itu banyak sekali ya, petugas keamanan. Dan gue heran ya kalau gue nonton berita, kalau kita kan di kampung misal kita kejepit pintu, paling yang datang tukang bangunan atau siapa ya. Kalau di luar negeri kita kejepit pintu di rumah, padahal yang datang tuh pemadam kebakaran yang datang ya. Kayak gimana gitu ya, menurutku nggak nyambung lah gitu ya. Tapi ya mungkin karena itu sudah jadi kerjaannya dia, orang-orang Jepang di sini ya, makanya dia manggil pemadam kebakaran juga. Ada-ada aja dunia perjepangan ini, buang boneka kimochi sembarangan nih. Oke, kita lanjut, kita pindah dari Aomori Ken kita ke Hokkaido. Jadi ini di Hokkaido ini ada seekor beruang yang kabur dari, entah ini dari kebun binatang, ini dari, kayaknya di Hokkaido itu banyak beruang ya, jadi dia keluar ke kota nyari makan gitu ya. Ini beritanya. 熊が出没したのはこちら岡玉空港が隣接する自衛隊の駐屯地の付近で、近くにはご覧いただけますように小学校や今赤で示している保育園、さらには商業施設などが点在する住宅地でした。今朝からの動きです。 Jadi beruang ini kabur di lingkungan yang banyak sekolahannya, anak sekolah SMP, SD, SMA itu. Nah takutnya nanti beruang tuh makan orang ya. Tapi di berita ini udah diberitakan 4 orang yang terluka gara-gara digelut sama beruangnya guys. Ini videonya ini.
熊です。住宅街の中を熊が走っています。 besar ya, kayak sapi. 熊がゆっくりと走っています。今走り出しました。道路の方向に走っています。今道路を横断しようとしています。非常に危険です。 Wih 非 nyebrang 常に nih. 危険です。 Wih kabur yang naik sepeda. 今自衛隊の敷地内です。自衛隊の門を入ろうとしています。自衛隊員が逃げています。 Wah, itu tadi dia masuk ke apa, markas tentara. Kalau di Indonesia mungkin pangkalan militernya ya, dia masuk ke sana ngebarbar, dia melukai tentara satu tadi itu. 今日午前3時半ごろから北海道札幌市東区北31条東19丁目の住宅街で住人から熊の目撃情報が相次いで寄せられました。 Jadi beruang ini masuk ke rumah-rumah orang, rumah-rumah penduduk gini, makanya aduh galau ini. 付近の小学校や商業施設の敷地にも入り込んだほか、陸上自衛隊丘珠駐屯地にも侵入し、隊員を襲う姿も確認されています。熊に襲われ病院に搬送されています。 午前8時過ぎには丘珠空港の滑走路で姿が確認されたことから滑走路が閉鎖され航空機の運航にも影響が出ました。 Banyak polisi yang 今猟友会が銃を構えました。今発砲しました。 sniper. 熊に向けて発砲しました。熊が近くにいます。今2発。 Jadi beruang ini keluar ya, ngebarbar, dia melukai 4 orang. Yang gua sayangkan ya, kasihan juga kenapa beruangnya ditembak mati ya. Bisa menurutku kenapa nggak dijaring atau kenapa nggak ditembak bius gitu kan, dibius dulu atau tembak kakinya kayak kan biar lemah, habis itu dikurung, gimana kok ditembak mati itu agak gimana ya gitu kan. Karena dan ini ada cuplikan ini beruang ini nyerang orang ya, jadi orang tuh lagi jalan langsung dari belakang ditegur, hei mau kemana, kata beruang. Ini cuplikannya nih. Ini dia nih. Tuh. Nih.今朝、札幌市で撮影された熊が人を襲う瞬間の映像。男性の背後から走って襲いかかる様子が。 Coba bayangin kita dari belakang dikira di prank mungkin ya, mungkin siapa yang negur atau beruang gimana, nggak panik. Mungkin beruangnya juga takut juga ya kan, dia pengen bebas, pengen pulang tapi nggak bisa, tapi lihat manusia jadi dia itu ngerasa mau ngelindungi diri tapi dilihat orang ya panik, sama-sama panik, jadi semua diserang. Lihat nih. 161.2 cm. Tingginya 161 cm. Terus berat beruang itu 158 kilo. Umurnya sekitar 5 tahun. 体重158 kilo. 5歳くらいのオスのクマ。 Ya pokoknya gitu ya, beruangnya ditembak mati, kasihan banget. Oke, kita pindah langsung ke berita selanjutnya. Ini lagi-lagi dari Hokkaido. Jadi seorang pria nabrak ibu-ibu. Ini mobil versus mobil ya. Jadi ceritanya cowok ini pulang habis main pachinko katanya. Dia lagi emosi, mungkin nggak tahu dia kalah main pachinko, marah. Dia nyalip mobil, ibu-ibu disalip. Nyalipnya nggak nyalip normal, dia langsung kayak ngeblok gitu ya. Nah, karena si ibunya ini kaget, refleks, langsung diklakson, apa, gitu kan. Emosi jadinya orang tuh. Pas dia nyalip tuh dia sengaja nabrakin diri, dia ngatret ke belakang, pokoknya dihantam-hantam lah mobil tuh sampai penyok ini. Nih di Hokkaido ya. Berkali-kali dia. 先週金曜日、苫小牧市で起きた衝撃的な事件。運転していた桜庭豊容疑者32歳の身柄が今日検察庁に送られました。 Jadi umur pelakunya ini 32 tahun. 事件のきっかけとなったのが、イライラしていた。 Kenapa lu nabrak orang? Gue emosi katanya. 事件の直前、パチンコ店に行っていたという桜庭容疑者。実は隣の助手席には
母親が乗っていたのです。お母さんとその引いた人が乗ってたんだと思います。警察の調べに対し桜庭容疑者は、母親と食事に出かけるため車に乗っていたと話していることが新たに分かりました。なぜ危険な行為にエスカレートしたのでしょうか。最初のトラブルは現場からおよそ 1.5 キロ離れた場所で起きていました。女性が運転する1台の乗用車、そこに桜庭容疑者の車が割り込んできたといいます。女性がクラクションを鳴らすと、桜庭容疑者は急ブレーキを踏んで乗用車の前方に衝突。さらに交差点で U ターンし、乗用車の側面にも衝突。直後の映像では再び後ろへと回り込み、激しく車をぶつける様子も確認できます。Jadi kan udah dia di depan cowok ini kan, nah ini ngelakson terus dia sengaja ke belakang nabrak, dia muter nabrak samping, terus dia ke belakangnya ditabrak terus sampai di persimpangan lampu merah, terus ditabrak terus mungkin mau di dorong ke sana ya, ke depan biar ditabrak sama orang lain. Ini nih videonya. Dikejar terus dipepet. 前の車を押すように駐車場に入った桜庭容疑者の車。警察に通報しようとした自転車の男性もはねました。 Terus tadi ada juga dia nabrak orang pakai sepeda di samping. Kan ya orang yang naik sepeda itu dilihat dia nabrak kan. Terus yang naik sepeda nelpon polisi. Nah dilihatnya sama yang barbar ini. Dia lihat mau nelpon polisi, dia muter lagi nabrak orang yang naik sepeda itu. Gila ini. Nani? 通報していることに気づき、車をぶつけてきた。 男性はボンネットに乗り上げ、乗っていた自転車は車の下敷きに。 Ini kejadiannya kemarin ini, minggu lalu ini. Jadi habis nabrak sepeda tuh balik dia lagi nabrak ibu-ibu. Ibu-ibu tuh nggak berani keluar ya. 容疑者の軽自動車は自転車を引いた後、何度も突進していた乗用車に再び突っ込んだのです。加速する容疑者の車。スピードを上げてぶつけてきます。 Ini kalau di Indonesia ini udah tewas. 自転車の男性は自力で起き上がり、容疑者の車から離れようと自転車を引きずります。 大丈夫ですか？衝突音を聞いた周囲の人が集まります。この時、車から降りる桜庭容疑者の姿が。自分が跳ねた自転車の男性のもとへ向かったのです。容疑者は私を跳ねた後襲ってきた。 自転車の男性に暴力を振るおうとする桜庭容疑者。駆けつけた人々が一斉に容疑者を取り押さえます。 Orang-orang yang lihat tadi itu ngelihat langsung disegel dia. Jadi alasannya ya karena tadi penyebabnya tuh aku pikir karena lagi masalah keluarga atau dia karena baru pulang judi main pacingkoan, pulang dia lagi emosi, tiba-tiba dia nyupirnya ngebarbar, terus ada yang klakson di belakang, dia kaget tambah emosi, akhirnya sekali-kali hancur, kali ini nabrak semua, dihancurin sana sini. Sekarang masuk penjara, udah rugi uang, didenda, rugi sama ibu tuh, perbaikan mobil, SIM dicabut, penjara, kerjaan nggak dapat. Aduh, di Jepang nih kalau udah sampai gitu udah nggak tahu mau gimana, nggak dimaafkan yang begitu. So oke, terakhir bonus nih, berita menarik nih. Ini udah lama sekali berita tapi aku baru lihat. Ini kita nggak tahu yang mana yakuza yang mana polisi. Lebih barbar polisinya ketimbang yakuzanya. Jadi polisi ini datang ke rumah pimpinan yakuza, kepala geng, untuk menangkap dia.
Ya, ini cuplikan video dia nangkep Yakuza ini. Langsung ke rumahnya polisinya ini pakai baju dinas. Ini polisinya nih datang nih nangkep. Emosi polisi. Ditegoi ora. 今日の捜索は吉島組の幹部原田俊明容疑者の逮捕を受け行われたもので、原田容疑者はクレジットカードを作る際、会社の経営者で一定の収入があると嘘の申告をし、カード会社を騙した疑いが持たれています。警察は行動会計暴力団 Ya begitu ya. Aku pikir di film-film tuh kayak Yakuza serem-serem kan, sadis-sadis lah apalah gitu ya. Tapi kalau dilihat Yakuza juga takut sama polisi ya, nggak berani dia berurusan sama polisi. Makanya sekarang Yakuza itu asih ada tapi masih sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Dilihat aja polisinya ngebarbar kayak gini, serem ya jadi polisi nangkep kayak di Indonesia intelnya lah gitu ya. So, oke guys, itu saja berita dari Jepang. Semoga ke depan juga ada berita lucu yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga menghibur. Thanks for watching and see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.